Not bad. Okay. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, Mimin merangkum film yang menceritakan tentang suku sesat yang menculik perempuan remaja untuk dijadikan alat reproduksi dan menjadikannya alat untuk menghasilkan seorang bayi yang sempurna. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis, karena di balik film ini ada sosok ayah yang berjuang untuk melindungi putrinya dari kejamnya suku tersebut. Jadi langsung saja, jangan banyak omong, ini dia One Mile. Di awal film kita bertemu dengan sepasang kekasih berada di tempat sepi dan sunyi. Tempat itu memiliki pemandangan yang sangat bagus. Mereka sedang melakukan kencan, tentunya bukan kencan biasa, apalagi di tempat sepi dan sunyi seperti ini. Namun tiba-tiba, sekelompok pria datang membawa alat buruan untuk menculik si gadis dan membunuh pria tersebut. Adegan pun beralih kepada seorang pria bernama Denny dan perempuan di sampingnya, kita sebut saja Mbak Sarah. Mereka dulu adalah sepasang suami istri dan seorang wanita bernama Alex. Dia adalah anak dari Denny dan Sarah. Saat ini mereka sedang menonton pertandingan sepak bola anaknya. Tentunya Mbak Sarah senang bisa berjumpa lagi dengan Denny. Setelah sekian lamanya, Denny selalu tidak pernah ada waktu untuk bersamanya, bersama Mbak Sarah dan juga bersama Alex, hingga Alex tumbuh menjadi besar hingga saat ini. Denny selalu sibuk dalam mengejar cita-citanya menjadi seorang tentara, hingga mereka memutuskan berpisah pada saat itu, dan hal tersebut tentunya membuat Alex sangat benci kepada ayahnya. Esok hari pun tiba, Mbak Sarah meminta Denny untuk menemani Alex mengunjungi kampus yang telah didaftarnya. Tentunya Denny sangat excited, dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan anaknya dan memperbaiki hubungannya. Namun hal itu mendapat respon yang sebaliknya dari Alex. Alex sangat jutek dan judes dengan kehadiran sang ayah, yaitu Denny. Bahkan saat diajak ngobrol di perjalanan, Alex pun menjawab seadanya. Dan Alex benar-benar menjaga jarak dengan si ayah. Bahkan menyuruh sang ayah untuk menahan pistolnya dan menguncinya di laci. Hal itu Denny turuti demi untuk memperbaiki hubungannya dengan sang anak. Sesampainya di kampus pertama, kini Alex mengikuti perkenalan kampus dan ayahnya mengikuti perkumpulan wali murid. Lalu ketika Denny ditanya mata pelajaran dan hobi anaknya, dia menjawab seadanya dan menebak-nebak saja. Hal itu membuat Denny malu, karena sebagai seorang ayah harusnya mengetahui hal mendasar yang disukai anaknya. Setelahnya, kini mereka mengunjungi penginapan untuk melanjutkan pengunjungan kampus berikutnya. Dan di perjalanan, Denny mencoba mengobrol dengan Alex tentang pelajaran kesukaan dan hobinya. Namun Alex hanya memberikan transkrip nilai yang dikirimkan lewat ponsel, agar Denny mencari tahunya sendiri. Sesampainya di penginapan, kini ibunya Alex, Mbak Sarah, menelpon Denny dan menanyakan kabar. Lalu setelahnya Alex mengeluhkan keinginan ibunya untuk memasukkannya dia menjadi pemain bola. Hal itu memang baik buat masa depannya. Namun menurut Alex itu bukan kesukaannya. Lalu Denny pun menebak kesukaan Alex. Lalu Alex bertanya, "Kau tahu dari mana?" Denny pun menjawab, "Aku melihat transkrip nilaimu dan kamu mengambil kelas seni lukis lebih banyak dari sewajarnya." Lalu Alex pun curhat kepada Denny, namun tiba-tiba Alex berhenti dan ingin pergi tidur saja daripada ngobrol bersamanya. Hal ini menandakan bahwa Alex tidak ingin berlebihan menceritakan dirinya kepada ayahnya. Bahkan kamarnya pun berbeda dan mereka tidur masing-masing seperti orang asing. Di waktu yang bersamaan, bertepatan pada maghrib hari di tempat seperti perkampungan yang jauh dari kota, seorang perempuan sedang melahirkan seorang bayi. Lalu saat bayi itu diberikan, ibu bidan memberitahu kepada pria tua itu dan berkata, "Ini adalah bayi kelima yang sudah dilahirkan. Sepertinya ada yang salah dari perempuan ini."
Raut wajah pria itu pun seperti kecewa dan terheran-heran saat melihat bayi yang diberikan kepadanya. Di pagi harinya, kini Denny dan Alex sampai di kampus yang kedua. Dan nampaknya Alex tidak suka dengan kampus tersebut. Dan masih ada 2 kampus lagi yang harus mereka kunjungi. Namun Alex memberitahu Denny, sejujurnya dia pasti tidak akan suka dengan kampus berikutnya yang dipilih ibunya. Namun Alex ternyata mengirimkan email kepada salah satu kampus pilihannya sendiri. Dan email itu mendapat balasan untuk datang ke kampus itu esok hari untuk melakukan perkenalan kampus. Namun masalahnya adalah jaraknya lumayan jauh. Namun hal itu tak masalah bagi Denny. Dia bersedia mengantarnya. Dan disitulah Alex nampak senang. No. Are you serious? Di perjalanan, kini Alex mencari tempat penginapan di handphone dan sayangnya tidak ada satupun tempat penginapan yang kosong. Semuanya penuh oleh pengunjung dan terpaksa mereka harus melakukan perkemahan. Lalu di perjalanan, Denny berhenti di sebuah toko untuk isi bensin. Lalu Alex pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di sana dia bertemu seorang pria tua yang memandanginya dengan tatapan yang menjijikan. Alex pun takut dan langsung buru-buru untuk segera buang air kecil. Di kasir, Denny bertanya kepada sang pemilik toko tentang tempat camping, lalu ibu tua itu menyarankan tempat bagus untuknya dan menggambarkan peta kecil di kertas. Lalu setelahnya tiba-tiba saja Alex datang dengan muka yang terlihat nampak aneh. Saat ditanya oleh ayahnya, justru dia menjawab tidak ada apa-apa. Di perjalanan, Denny memberitahunya bahwa ada tempat bagus untuk berkemah di dekat sini. Tak berapa lama, mereka pun menemukan dan mulai membangun tenda. Ketika Denny melihat Alex masih ingat cara memasang tenda, Denny pun tersenyum. Lalu di sana mereka berdua mulai sedikit akrab. Dengan Alex sang menunjukkan karya seninya. Denny sang ayah pun memujinya dan mendukungnya untuk mengejar keinginannya. Lalu tak berapa lama, Alex merasa kedinginan dan mereka memutuskan untuk mencari kayu bakar. Lalu di perjalanan mereka mendengar suara aneh dan naluri tentara. Sang ayah pun keluar. Sang ayah mengetahui bahwa ada yang mengintainya. Lalu tiba-tiba saja, Move, don't look back. Hey! Get back here! Run! ya, sang ayah menyuruh Alex agar tidak boleh menoleh ke belakang dan langsung berlari ke arah mobil. Namun sayang, mereka telat karena mobil itu sudah diambil oleh sekelompok pedalaman. Kelompok tersebut mencoba menculik Alex, namun karena Denny adalah mantan pasukan elit, kini tak sulit untuk menghadapi orang-orang tersebut. Mereka pun bersembunyi di goa. Lalu Alex kaget melihat tengkorak manusia, dan sang ayah langsung menutup mulutnya dan menyuruhnya untuk tenang. Alex kini ketakutan dan menyalahkan diri sendiri. Alex seharusnya menceritakan hal yang tidak mengenakan ketika di toko tadi. Lalu sang ayah justru menenangkannya dan mengatakan, itu bukan salahnya. Yang harus kita lakukan saat ini adalah fokus dan percaya padanya. Semuanya akan baik-baik saja. Alex pun mulai tenang. Kini mereka akan berjalan menyelusuri hutan tersebut dan mencari jalan keluar. Namun, di perjalanan mereka menemukan sebuah mobil terbengkalai. Lalu ayahnya pun berjalan menghampiri mobil tersebut. Lalu ketika ingin masuk, tiba-tiba ya, itu sekelompok pria pedalaman. Mereka mencoba menculik Alex lagi. Namun kini Denny sedikit kewalahan karena dia berhadapan dengan sosok orang tinggi besar. Lalu dengan kecerdikannya dia dapat menghindarinya dan berlari bersama Alex. Saat perlarian itu Alex terjatuh dan kakinya terkilir. Namun untungnya saja mereka masih berhasil lari dari kejaran para pria pedalaman tersebut. Kini mereka beristirahat sebentar dan mengisi energi yang sedari tadi belum terisi. Lalu tiba-tiba Alex pun mengantuk dan merasa kedinginan. Lalu Denny sang ayah memberikan jaketnya dan memeluknya serta menjaganya sampai esok pagi. Keesokan harinya, Alex ingin membuang air kecil. Namun sang ayah menyuruhnya agar tidak terlalu jauh. Lalu tiba-tiba
Ya, persembunyian mereka kini diketahui oleh suku pedalaman. Namun naas, walaupun mereka sudah berusaha lari semaksimal mungkin dan melawan dengan sepenuh tenaga, namun kini tetap saja That's enough. mereka pun tertangkap. Alex dibawa dan Danny dibuang ke sungai. Kini Alex dikurung di suatu rumah dan berteriak minta tolong. Lalu tiba-tiba seorang wanita yang di awal film kini muncul dengan bayi di perutnya. Dia menawarkannya minum kepada Alex dan menyuruhnya agar pasrah saja serta turuti saja kemauan sang pria tersebut. Itu karena tidak ada pilihan lagi, katanya. Alex pun jelas merasa jijik dan geli menuruti kemauan kakek tua bangka itu. Namun tak lama sang pria tua itu datang. Kita sebut saja Stanley. Dia adalah ketua suku pedalaman di sana. Dia yang memegang kendali atas suku di sana dan semua orang mematuhinya. Dia datang untuk melihat Alex dan menyapanya. Namun tentu saja Alex sangat jijik kepada pria tersebut. Hal itu diperjelas dengan raut wajahnya yang judes. Lalu ketika Stanley balik badan, Alex memukulnya. Dan kini dia mencoba berlari. Namun apa daya, kini pelariannya hanya sia-sia karena dia berada di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi danau yang luas. Di saat yang bersamaan, kini sang ayah Alex, yaitu Danny, mereka mengira Danny telah mati. Namun nyatanya tidak. Di dalam air, Danny mendengar suara istrinya memanggil namanya. Take care of her. I will. Ya, seketika Danny langsung bersadar dan berenang untuk naik ke daratan. Di sana Danny mulai mencari jejak demi jejak. Karena Danny adalah mantan tentara, tak sulit baginya menemukan orang-orang tersebut. Alhasil, Danny menemukan orang-orang tersebut, lalu mempunyai rencana. Di sana, Danny melumpuhkan satu persatu musuhnya, mengikatnya dan menginterogasinya. Awalnya, Danny bertanya dengan baik-baik, namun mereka malah mengejeknya dan berkata, "Ikhlaskanlah saja kepergian anakmu, karena mungkin dia sudah dinikmati oleh pria itu." Jelas, Danny naik pitam dan langsung memberikan peringatan dengan cara ini. Now stop. Saat diancam dan dilukai satu persatu, saking ketakutannya, kini salah satu pria membocorkan kepada Danny untuk bertanya langsung kepada sang anak Stanley. Namun kini malah si anak mengejeknya, dan ini yang dia lakukan. Wait, what? Mereka kini sangat ketakutan. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Akhirnya salah satu pria pedalaman memberitahunya setelah diancam. Dan kini Danny tahu bahwa anaknya dijadikan alat reproduksi untuk melahirkan seorang bayi untuk suku tersebut dengan mengawinkannya kepada kepala suku di sana, yaitu Stanley. Karena perempuan di desa tersebut tidak normal saat melahirkan seorang bayi. Hal ini disebabkan oleh limbah kota yang rusak dan mencemarkan lingkungan di sana. Akhirnya pun suku ini merencanakan sesuatu untuk menculik perempuan kota, lalu dijadikannya alat untuk reproduksi dan melahirkan. Akhirnya Danny mengetahui motif dan kekejaman suku tersebut. Setelahnya, Danny pun berkomunikasi lewat saluran radio dan mengancam akan menyakiti anaknya. Disitulah mereka bersepakat untuk menukarkan sandera. Tentunya Danny tidak bodoh dan paham betul dengan kondisi tersebut. Lalu Danny menganalisa tempat-tempat itu untuk mencari barang-barang yang kira-kira bisa dia gunakan untuk berjaga-jaga. Danny ingin pertukaran itu menguntungkannya. Tak berapa lama, Stanley pun tiba, membawa Alex serta menodongkan pistol. Tentunya Danny tidak panik dan memberitahunya, bila dia tarik pelatuk itu, maka semua orang yang di sana akan mati. Lalu setelah pertukaran itu, Pak Tua itu langsung menyerang Danny. Namun mereka kini salah lawan. Danny adalah mantan tentara dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Peperangan itu pun sudah usai. Kini mereka telah kembali seperti biasa.
Alex mendapatkan apa yang dia inginkan tentang jurusannya serta keluarganya kembali seperti dulu lagi. Film pun ditutup dengan memperlihatkan sosok Stanley yang ternyata selamat dari ledakan kemarin. Dan kini dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kadang kita terlalu sibuk dengan masa lalu atau pekerjaan, sampai lupa bahwa orang yang kita sayang hanya butuh kehadiran kita. Film ini mengingatkan betapa pentingnya sosok kehadiran sang ayah dalam hidup seorang anak. Dan ketika kesempatan datang untuk memperbaikinya, maka jangan sia-siakan hal itu dan berjuanglah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video terbaru lainnya. See you next time.